pertengkarannya itu yang di awal pernikahan sih, yang sampai ke psikiater. Tapi ternyata dia nahan kan selama ini. Dia itu menahan kalau melakukan hal yang dia nggak suka gitu loh. Ya nggak bisa sama-sama, nggak bisa diterusin. Ya itu sih yang kayak kesambar petir di siang bolong rasanya. Aku kira ngeprank, aku cari-cari kamera, ini ngeprank nggak ya gitu. Kalau ada mesin waktu aku kembali ke zaman itu, mungkin Revan yang itu kupukulin. Nggak peka banget sih. Perasaanmu ketika tahu bahwa kamu ternyata yang menjadi penyebab dia asam lambung? Iya, feeling guilty banget sih, Kak Ros. This is my everything. Spill the tea, hari ini kita kedatangan seorang tamu dan kebetulan tamu ini juga di request oleh salah satu netizen kita untuk diwawancara setelah menyaksikan wawancara saya di acara Rumpi No Secret. Hari ini sudah ada Revan Narya. Hai lo, assalamualaikum Revan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Coba baik gitu ya. Ya, mencoba baik-baik aja. Mencoba baik-baik aja. Ini kan sudah dari bulan Februari ya, hampir setahun berarti kalian berpisah. Kemarin waktu kita tanya kan kamu sempat bilang gimana ketika ada gugatan perceraian. Kamu bilang kamu aja waktu itu juga kaget banget. Ya, kaget. Kaget banget. Boleh cerita seminggu sebelum ada gugatan itu apa sih sebetulnya yang terjadi sampai kamu mengaku kamu sendiri kaget itu dicerai? Ya sebenarnya gugatannya tuh tahu sih, udah tahu gugatannya, cuman momennya aja sih, momennya itu yang bikin kaget karena waktu itu aku itu ngerasa pernikahan kita itu, tapi sebelumnya aku minta maaf dulu ya. Iya. Aku minta maaf dulu ke Feby, ke keluarga besar. Ini aku sama sekali nggak mau mengungkap aib kami, tapi ini supaya jadi pembelajaran aja, supaya jadi referensi lah mungkin untuk orang-orang yang sedang menikah atau akan menikah nantinya, supaya jangan sampai kayak aku gitu. Kenapa kamu ngerasanya gini? Perlu. Ada momen-momen dimana kok pernikahannya kayak gini ya gitu. Kan waktu itu aku sempet scroll di IG, di situ itu ada kayak dua gambar gitu. Yang satunya itu living together, satunya itu love together gitu. Kalau living together tuh kayak sendiri-sendiri, makan sendiri, apa sendiri. Kayak roommate aja gitu ya, teman sekamar lah gitu. Biasa aja doang gitu. Kalau love together tuh kayak semuanya masih saling melengkapi segala macam kayak gitu. Nah itu sih aku kayak terketuk aja waktu itu, wah seharusnya ini kayak yang love together bukan yang living together nih, salah nih itu. Nah makanya aku ajak dia untuk ngomong. Nah di saat ngomong itu justru jawabannya berbeda dengan yang aku inginkan gitu. Apa jawabannya? Ayo kita rubah yuk, dia bilang enggak. Dia bilang enggak mau rubah. Loh, maksudnya gimana nih? Karena waktu dulu zaman pacaran juga kurang lebih sama, kena aku kira dia ngeprank kan. Karena kayak ayo kamu pokoknya kayak aku lupa. Kayak contohnya tuh kayak gimana ya? Kayak seolah-olah itu kayak dia ngeprank kayak yuk kita putus. Aku nggak mau sama kamu lagi gitu. Aku maunya nggak mau ninggalin kamu lagi ya. Pokoknya kayak ngeprank gitulah. Kayak, maksudnya gimana sih? Aku juga bingung. Aku juga bingung, aku lupa soal cerita. Kayak seolah-olah dia itu kayak seolah nggak mau sama aku tapi ternyata mau gitu loh. Itu dulu waktu pacaran? Itu dulu waktu pacaran. Nah aku kira kemarin itu waktu pas kita ngomong berdua tuh
ngulangin ngeprank gitu lagi. Dia bilang udah nggak mau gitu. Kamu berharapnya itu cuma bercanda doang kali ya gitu ya. Aku nggak mau sama kamu karena aku nggak mau sama kamu, nggak mau ninggalin kamu kayak gitu kan. Oh waktu pacaran gitu, ngomongnya begitu, bercanda lah. Kira bercanda gitu. Ternyata pada saat menikah, pas udah yang terakhir itu kata-katanya adalah ya nggak bisa sama-sama lagi. Hah gimana? Nggak bisa sama-sama gimana? Ya nggak bisa sama-sama, nggak bisa diterusin. Ya itu sih yang kayak kesambar petir di siang bolong rasanya. Terus kamu tanya kenapa gitu nggak? Ya aku tanya kenapa, karena dia bilang sikapku itu nggak bisa berubah. Sudah jadi karakterku yang cuek, yang nggak peka sama sekali gitu. Jadi udah kayak ya mungkin kalaupun berubah, kalau kita ngomong bisa berubah paling cuma seminggu 2 minggu, paling lama 2 bulan, nanti balik lagi cuek lagi gitu. Akhirnya dia capek dengan circle yang kayak gitu, ya dia memutuskan untuk mendingan udahan gitu. Sampai sekarang kamu tuh menyadari nggak sih sebetulnya apa yang dia harapkan dan apa yang kamu lakukan gitu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan dia, tahu nggak? Iya, ya dia itu sebenarnya balik lagi sih, memang aku yang salah dari awal, karena waktu pacarannya aku meratukan dia, ya pokoknya dia seneng lah waktu pacaran itu kan. Pas nikah kok berubah gitu loh, berubah dalam arti karena aku pikir pernikahan itu ya seperti Disney yang happy ever after, yang udah titik aman lah ibaratnya. Titik aman. Titik aman kan, kalau udah nikah ya udah aman, mau ngapain lagi sih gitu kan. Udah akan bareng-bareng sampai ajal menjemput lah ibaratnya kan. Tanpa gitu. perlu ada effort lagi. Iya, aku pikir kayak gitu. Ternyata itu salah besar. Salah besar. Tapi dia pernah ngomong gak sih sebetulnya, kamu jangan cuek dong, aku pengen digini ini gitu? Pernah sih. Dia kayak, dia itu bukan pernah lagi, memang dia itu nggak suka dicuekin. Dia itu memang nggak suka dicuekin, dia lebih suka diperhatikan. Dia suka saling, ya selalu ada lah buat dia gitu. Karena dia itu sering komplain, aku itu ada kayak nggak ada gitu. Ada orangnya nih sosoknya, tapi kayak nggak ada. Kemana kamu? Ya di situ. Ada orangnya doang tapi kayak nggak ada gitu. Ya pada saat itu kamu ngerasa kamu di mana? Apa kamu ngerasa bahwa kamu nggak ngerasa ada masalah? Aku, ya itu dia, kita kan beda-beda ya, kalau sifat orang tuh beda-beda. Mungkin di sisi aku kayak, menurut aku itu hal-hal yang biasa aja, menurut dia itu nggak biasa-biasa aja. Jadi ketika dia bilang, ayo dong kamu perhatiin aku dong, itu apa yang ada di benak kamu, pikiran kamu? Aku merasa sih udah cukup memperhatikan, tapi ternyata kurang gitu. Dia nggak ngajarin? Misalnya, kamu gini dong, gitu dong, atau kamu... Ya nggak ke situ sih. Nggak ke situ. Contoh kecilnya apa sih misalnya? Contohnya, biasanya dia kalau negur kamu tuh pas kamu lagi apa? Waktu itu aku lagi suka main game banget. Jadi ya game terus, jadi nggak ada perhatian ke dia sama sekali. Contohnya itu. Terus waktu itu aku juga pernah lagi ada kerjaan yang padat banget. Jadi tenggelam sama kerjaan. Jadi sama sekali ke istri itu lupa gitu. Kayak jadi ngurusin kerjaan terus gitu kan. Dan kamu ngerasa aman-aman aja, toh sudah menikah, sudah ada di titik aman, itu yang ada di mindset kamu. Tapi kan kalian menikah tuh 10 tahun ya? Iya. Kamu sampai, kamu lihat ada postingan living together sama loving together. Iya. Kamu sampai melihat itu dan merasa kena gitu, itu berarti kan kamu sudah merasa ada perubahan juga. Betul. Aku apa yang kamu merasa rasakan? kayak, kok makin kesini nggak bener ini gitu. Apa yang nggak bener? Contohnya gini, aku suka nonton Netflix. Sambil makan nonton Netflix. Kita sih bareng-bareng ya, makan bareng. Tapi aku nonton Netflix sendiri, makan dia di sebelah. Awalnya sih dia nggak gitu suka nonton, tapi kata dia itu pengen ya udah ngikutin aja. Ngikutin kamu. Ngikutin karena itu, jadi ya akhirnya asik sendiri dua-duanya gitu kan. Itu sih, itu salah satunya, salah satu hal yang mungkin biasa aja tapi ternyata itu fatal. Jadi pada saat apa kamu ngerasa ini kayaknya salah deh kayak gini nih gitu? Kamu ngerasa apa lagi? Banyak sih, ada yang berubah? Banyak banget sih. Sejak kapan sebenarnya kamu ngerasa? Kan kamu ada gugatan masuk di akhir tahun 2023. Iya. Sejak kapan sebenarnya kamu mulai sadar, ini kayaknya ada yang nggak beres dengan hubungan kita? Kurang lebih Agustus. Agustus? Dari Agustus aku udah ngerasa, cuman waktu itu dia lagi sibuk banget.
dia syutingnya di luar kota, jadi aku kayak nungguin momen Untuk ngobrol. karena syutingnya dia waktu itu di luar kota dan capek lah gitu. Kayaknya nggak pas lah kalau ngajak dia ngobrol di saat dia capek kan. Tapi ternyata makin lama ditunggu malah makin pudar. Makin jauh merasa. Iya. Telat sih sebenarnya, kayak lebih salah waktu dan salah tempat gitu loh. Apa yang salah waktu dan salah tempat? Akunya, aku salah waktu salah tempat, telat banget gitu. Pada saat ngomong. Iya, misalkan coba aja step back mungkin setahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya aku lebih sadar, mungkin hal ini mungkin nggak terjadi. Tapi karena akunya telat sadarnya, dianya mungkin udah keburu mungkin ibaratnya apa ya, udah keburu mati rasa mungkin ya, jadi udah telat. Ya, kamu menyadari ini. Mungkin kalau 2 tahun yang lalu kamu sudah lebih sadar gitu. Apa yang kamu rasakan dengan kesadaran itu? Penyesalan itu? Pastinya ya sekarang isinya menyesal terus. Karena menyesalnya tuh bukan hanya berpisah sama istri, tapi sama anak-anak sih. Itu yang paling berat ternyata. Itu yang paling berat? Paling berat banget. Aku tuh sering ngobrol sama dia dulu. Kan banyak orang yang ibaratnya kalau suruh pilih anak atau istri, pilih mana gitu kan. Rata-rata kan pasti pilih anak gitu kan. Kalau aku selalu jawab, aku pilih istri. Aku nggak pilih anak gitu. Karena kan nanti masa tuanya sama istri, bukan sama anak-anak. Kalau dia lebih tipe pilih anak gitu. Nah, ya itu sih. Jadi sekarang kalau suruh milih gimana aku juga bingung. Kan udah gak ada istrinya. Ya gitulah Kak Ros. Karena aku juga punya komitmen pengennya itu nikah sekali seumur hidup. Kalau misalkan gagal ya udah aku nggak mau nikah lagi. Nggak mau nikah lagi? Kenapa? Karena aku nggak mau, mungkin aku yang aneh sih ya, kayak nggak bisa punya, aku nggak mau punya anak dari perempuan yang berbeda gitu. Pengennya satu aja dari satu perempuan untuk anaknya. Jadi makanya waktu itu aku juga berusaha mati-matian mempertahankan, juga ngotot juga mempertahankan, tapi akhirnya dia bilang kalau tetap kayak gini dia makin sakit lah. Ya aku juga nggak mau dia sakit kan, nggak mungkin aku mau nyakitin dia terus kan. Jadi ya udah, aku ngikutin aja kemauannya dia. Pada saat apa dia? Pada saat seperti apa sih sampai kamu akhirnya ya udah menyerah, mengikuti apa maunya dia untuk berpisah? Sampai ya ada omongan dia kalau misalkan aku tetap kayak malah nge-push gitu, malah effort terus, itu malah nyakitin dia. Karena dia itu udah nggak bisa sama aku. Kamu mendengar kata-kata itu, apa sih yang kamu rasain? Ya, setiap orang kan punya impian ya Kak Ros ya. Kalau aku sih pengennya itu memang cuma nikah sekali. Tapi ketika seperti itu ya buyar semua impiannya akhirnya. Semua yang udah aku ini ya buyar semua. Nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi, hancur iya, kamu. Hancur, berkeping-keping. Tapi kamu menuruti apa maunya? Mau nggak mau, mau nggak mau, aku harus ngikutin dan harus ya demi dia sih. Demi dia? Demi dia, karena kan dia pengennya pisah waktu itu. Apa yang kamu bayangkan akan terjadi kalau kamu tetap mempertahankan pada saat itu? Karena dia bilang itu akan nyakitin dia. Kalau aku tetap pertahanin itu akan malah nyakitin dia. Dan kamu melihat dia sakit? Iya, karena kan aku juga nemenin dia Kak Ros. Setiap dia ke rumah sakit kan dia nggak sendirian, ada aku di situ. Setiap dia kambuh asam lambungnya? Iya. Sebenarnya kalau kambuh asam lambung tuh udah lama. Udah dari tahun-tahun, 2 tahun dari waktu dia syuting yang stripping itu sih. Kayak sebelum syuting tuh ke rumah sakit kayak nggak enak badan gitu kan, asam lambung, dia infus, kan ada aku juga di situ. Sampai akhirnya beberapa kali dokter bilang infus itu sampai pernah 5 kali gitu.
dokter sampai bingung, ini bukan asam lambung, ini dari pikiran, kata dokter gitu. Jadi pada dokter saat internis itu bilang. Feby sempat ceritakan dia juga sempat mengalami karena serangan asam lambung, dan itu karena stres gitu ya, bolak-balik ke rumah sakit setiap kali mau syuting, begitu kambuh harus diinfus, dan itu terjadi selama 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun sebenarnya. Dan sampai ada momen di mana dia harus sampai diinfus 5 kali dan nggak hilang itu asam lambungnya. Iya. Pada saat itu apa yang terjadi sih dengan kalian? Ya, kamu nggak tahu, kamu nggak ngerasa ada apa-apa? Aku kira dia kecapean syuting. Karena waktu itu memang dia lagi syuting. Gak ada pertengkaran di antara kalian? Jarang banget. Kita itu mungkin berantem tuh kayak setahun, mungkin 2 tahun sekali paling. Jadi 2 tahun sekali. Biasanya masalah-masalah apa besar kah? Atau menurut kamu itu masalah yang sepele aja? Enggak, ya jarang hal yang besar. Justru kita mungkin pertengkarannya itu yang di awal pernikahan sih, yang sampai ke psikiater. Oh, justru di awal pernikahan? Iya. Waktu itu di awal pernikahan kita sempat berantem hebat. Ya aku bilang kalau mau penyelesaian sebaiknya kita ke profesional. Dia sempat agak kurang setuju karena kan kalau ke psikiater tuh cenderung untuk orang-orang yang sakit jiwa. Dia bilang. Kalau menurut aku enggak, bukan itu aja, psikiater juga bisa jadi penengah ibaratnya gitu kan, karena kan lebih tahu lah, lebih paham lah gitu. Jadi yang kamu keluar dari mulut kamu adalah psikiater gitu ya, untuk menyelesaikan masalah komunikasi antara kalian tadinya. Dan dia menangkapnya karena dia sempat ada statement kan, kamu katanya menyuruh dia ke psikiater, terus ada statement kayaknya kamu karena apa istilahnya? Oh iya, kamu perlu ke psikiater deh kayaknya gitu. Karena bukan, kalau kayak gitu kan kamu ke psikiater deh. Kalau waktu itu kan kita ke psikiater sama aku juga. Jadi mungkin yang tepat adalah bukan psikiater ya, lebih ke marriage counselor gitu. Iya, tapi kita ke psikiater akhirnya. Itu di awal-awal pernikahan. Udah punya anak tuh? Sudah. Oh, sudah punya anak? Sudah. Kalau boleh tahu itu tentang apa sih keributan kalian? Itu tentang pengasuhan anak yang berbeda kah? Atau ya itu kamu dianggap cuek? Justru. Kamu udah lupa, oke. Tapi kamu ngerasa terlalu banyak pertengkaran di situ di awal? Jadi aku tuh tipe orang yang suka lupa. Karena aku tidak mau, misalkan hal itu nyakitin buat aku, hal itu bikin aku nggak suka gitu, jadi aku suka lupain aja gitu. Jadi aku nggak suka inget-inget hal yang aku nggak suka. Jadi sekarang pun ditanya kamu nggak inget? Iya, aku suka nggak inget. Kamu nggak inget atau tidak ingin bercerita? Lebih nggak inget sih kalau yang itu. Yang itu aku nggak inget. Tapi kamu inget rasanya pada saat itu? Iya, aku lupa itu kita berantem karena apa, yang jelas itu hebat, dan akhirnya ke psikiater. Akhirnya memang ke psikiater? Iya, siapa yang ke psikiater? Kita berdua. Kita berdua. Akhirnya dia mau, dan kita ke psikiater. Psikiater bilang, kalian ini sebenarnya tujuannya sama. Cuman yang satu jalannya lurus, satu jalannya belok-belok. Gitu. Itu kesimpulannya? Kesimpulannya, tapi tujuannya sama, satu. Sesudah itu? Pernikahannya tetap lanjut gitu. Tujuannya sebenarnya. Cuman satunya belok-belok, satunya lurus. Hanya cara yang berbeda ya? Caranya beda. Lalu apa yang terjadi sesudah kalian berdua konsultasi ke psikiater? Terselamatkan? Sudah saling memahami tuh? Bukan saling memahami sih, tapi lebih ke dianya yang mengikuti. Ngikutin siapa? Ngikutin aku. Mungkin karena itu jadi dia nahan-nahan terus. Mungkin. Iya. Ini kamu sadar sekarang? Sadar banget. Pada saat itu kamu sadar nggak bahwa dia yang mencoba berkompromi dengan kamu? Waktu itu aku itu masih terlalu muda, Karos. Jadi aku itu masih lifestyle-nya masih paham. Mungkin mayoritas di Indonesia itu adalah laki-laki patriarki dan hierarki. Dan itu salah banget gitu loh. Kalau sekarang tuh kayaknya udah nggak kayak gitu lagi deh. Pada saat itu kamu kayak gimana emang? Iya, menurut aku laki-laki yang berkuasa waktu itu. Tapi ya seiring berjalannya waktu nggak bener sih. Seharusnya equal lah, sama-sama lah bareng-bareng. Bisa didiskusikan gitu. Kalau boleh tahu gitu, dia ngikutin kamu tuh contohnya dalam hal apa sih sampai akhirnya udah dia ngikutin cara kamu misalnya? Dia nurunin egonya untuk ngikutin aku akhirnya. Ngikutin kamu, misalnya salah satu contohnya pendapat kamu atau cara kamu yang mana? Dia lebih jadi cooling down aja. Oh, gitu. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan kamu yang tadinya dia masalahkan tidak kamu tidak bisa kan kamu ubah. Aku orangnya santai gitu kan,
ya santai banget lah orangnya. Nah, akhirnya dia juga ikut. Oh, jadi dia merubah kebiasaannya. Iya, merubah. Termasuk kalau makan sambil nonton itu. Betul, salah satunya itu. Salah satunya itu. Dan kamu ngerasa ya udah aman tuh. Aku kira aman, tapi ternyata dia nahan kan selama ini. Dia itu menahan kalau melakukan hal yang dia nggak suka gitu loh. Aku nggak tahu. Berapa lama kalian waktu itu konsultasi psikolog dan itu lanjutkah atau berhenti pada saat kamu merasa sudah aman? Cuman 2 kali pertemuan. Cuman 2 kali pertemuan aja? 2 kali pertemuan terus udah. Terus udah? Udah. Tapi itu kan dia udah, oh itu belum asam lambung tuh ya? Itu belum sih, itu belum. Belum asam lambung. Jadi kamu kira baik-baik saja semuanya? Aku kira baik-baik aja. Dan semua memang berjalan dengan seperti itu? Ya. Kapan kamu ngerasa bahwa ada perubahan lagi yang lain pada saat asam lambung itu? Perubahan gimana maksudnya? Ya perubahan dalam hubungan kalian. Atau kamu ngerasa nggak ada apa-apa? Aku ngerasa baik-baik aja. Kamu ngerasa baik-baik aja? Aku ngerasa kita tidak ada perubahan baik-baik aja. Perilaku dia? Itu dia, mungkin setelah sekitar 6 bulan terakhir ini sebelum dia gugat, itu aku udah mulai ngerasa sih. Apa yang kamu rasakan? Kayak semakin jauh aja. Makin lama kok makin jauh dan komunikasinya makin kurang gitu loh. Itu kamu sih. Apa yang kamu rasakan ketika ada yang beda nih gitu? Nah itu dia, aku ya mulai ajak dia buat ngomong kan, tapi ternyata malah zong. Ketika kamu mulai ajak ngomong, jawabannya adalah dia sudah bulat keputusannya untuk berpisah. Berpisah. Aku kira ngeprank doang waktu itu. Kamu nggak percaya? Wah iya bener, aku kira ngeprank. Aku cari-cari kamera, ini ngeprank nggak ya gitu. Aku kira dia bikin konten kayak apa gitu, atau beneran. Kamu lihat pada saat dia mengajukan gugatan online? Iya, bener-bener ngetik laptop langsung online. Pada saat itu? Iya, pada saat kamu langsung, tanya, kita ngobrol yuk? Iya. Habis setelah ngobrol, iya, udah nggak bisa lanjut lagi. Hah, beneran? Iya, bener. Sudah. Terus dia ambil laptop, dia langsung aja online. Cuman masih bingung aja. Itu udah sampai beberapa hari aku tetap mempertahankan. Gimana cara kamu waktu itu untuk mempertahankan? Apa yang kamu lakukan? Begging. Begging and I have no pride anymore. You have no pride anymore. Udah nggak ada, udah kubuang semua. Apalah gengsi semua udah kubuang, tapi tetap nggak berhasil kan juga. Ingin mempertahankan rumah tanggamu. Yeah. Apa yang berkecamuk yang kamu khawatirkan di kepala kamu pada saat itu? Itu dia, aku itu orangnya kolot banget. Aku tuh pengennya nikah cuma sekali, itu sih poinnya. Karena aku tuh nggak mau pisah. Keluargaku walaupun mereka kurang harmonis, tapi mereka terpisahkan oleh kematian. Itu sih. Walaupun itu yang kamu mereka nggak harmonis, ya. Itu yang kamu harapkan untuk pernikahanmu. Betul. Aku pengennya sekali seumur hidup, tapi ternyata ya yang di atas berkehendak lain, ya mau gimana. Pada saat kamu bilang salah satu yang menyebabkan akhirnya kamu menyerah, mengabulkan keinginannya untuk berpisah adalah karena kamu lihat dia juga tersiksa, dia bolak-balik sakit, dia sakit, asam lambung gitu. Dan kamu bilang kamu yang selalu menemani. Betul. Dia bilang dia itu sakit karena aku gitu loh. Makanya itu yang membuat aku oke, berarti aku nggak bisa lanjut nih kalau kayak gini. Masa aku mau nyiksa dia terus kan? Itu sih akhirnya. Kamu bilang ketika sebelum-sebelumnya setiap kali dia kambuh, kamu juga yang sering menemani dia ke rumah sakit. Iya. Apa yang kamu lihat sih pada saat dia tersiksa dengan asam lambungnya itu? Dia sering banget asam lambung, terus dia tiba-tiba kayak sering muntah gitu kan. Ya aku kira karena telat makan, aku kira kecapean syuting, ternyata aku nggak tahu kalau ternyata itu salahku semuanya. Dia itu memendam rasa selama ini gitu loh. Aku nggak tahu itu. Sampai suatu hari harus diinfus 5 kali dan nggak efek. Dan dokternya bilang itu karena pikiran. Berturut-turut itu 5 hari itu. 5 hari? 5 hari. Dokter bilang ini pasti karena pikiran? Iya. Dokter internis bilang. Dokter internis yang bilang? Ini bukan asam lambung, ini pikiran gitu. Pada saat dokter itu ngomong seperti itu, apa yang ada di benakmu? Oh berarti dia ini stres nih syuting. Aku pikir gitu. Kamu pikirnya stres syuting? Iya. Aku nggak tahu kalau aku. Kamu nggak tahu kalau itu kamu? Betul. Kamu nggak tanya? Aku tuh terlalu pede sih orangnya. Mungkin itu juga yang salah selama ini. Terlalu pede gimana?
aku pikir dia nggak kemana-mana. Aku pikir dia akan terus sama aku gitu. Karena kan aku nggak tahu waktu itu dia pernah diwawancarain. Terus ada statement dia di mana kalau misalkan meninggal, katanya dia tuh pengen dikuburnya satu liang lahat gitu. Jadi makanya mungkin aku kepedean di situ. Tapi itu salah sih. Seharusnya aku nggak boleh terlalu pede lah gitu. Aku kira dia nggak akan kemana-mana. Dan ternyata dia. Ternyata ya tidak terjadi seperti itu. Perasaanmu ketika tahu bahwa kamu ternyata yang menjadi penyebab dia asam lambung. Ya, feeling guilty banget sih Kak Ros. Feeling guilty? Banget. Seandainya waktu bisa diputar ulang gitu, apa yang ingin kamu lakukan secara berbeda? Kalau ada mesin waktu aku kembali ke zaman itu, mungkin Revan yang itu kupukulin. Waktu itu dia belum belajar jujitsu, aku sekarang udah lumayan jago jujitsu. Kamu ingin memukuli Revan yang itu? Iya, aku. Apa yang menurut kamu menyebalkan dari Revan yang itu? Gak peka banget sih. Gak peka banget Gak peka banget sih. Istrinya udah effort, lagi ulang tahun, suaminya ulang tahun, istrinya effort ngedekor, bagus-bagus, ngedekor sendiri. Bukan yang ngucapin terima kasih, cuman di IG cuma ngucapin thank you my wife gitu. Harusnya? Thank you my wife, aku suka banget, makasih ya, aku seneng banget loh, ini bagus banget gitu loh. Kan bisa jangan cuma thank you my wife. Jangan datar gitu ya? Iya, gitu sih. Kenapa waktu itu kamu datar sih? Karakter. Masa? Dulu waktu ngejar bisa meratukan dia? Ya itulah laki-laki kan. Rasa kepedean. Kepedean, terus begitu udah dapet, udah kan udah nikah gitu sih. Merasa berharap dia nggak kemana-mana. Apalagi yang pengen kamu pukulin lagi dari hal yang menyebalkan dari Revan yang dulu? Emosian. Emosian? Emosian gimana? Temperamen dan emosian. Gitu. Orangnya meledak-ledak gitu. Seharusnya kan bisa lebih santai aja. Misalnya contohnya? Ya. Dulu marahnya gimana kalau marah? Nah itu dia. Sebenarnya dia ini sering kayak dia excited gitu ya. Mau pengen cerita sesuatu gitu kan. Terus aku itu lagi sibuk gitu. Aku tuh nggak bisa multitasking orangnya. Jadi ketika dia datang mau cerita sesuatu, aku dengan udah pasang muka nggak enak gitu kayak sih gitu. Kan seharusnya nggak gitu. Harusnya gimana? Apa sayang gitu. Gitu. Ya. Pada saat kamu gitu. Iya. Itu kadang-kadang suka terbersit, kenapa aku gitu ya? Itu 2 jam kemudian aku pasti selalu, aduh kenapa sih tadi gitu? Tapi kamu nggak minta maaf sama dia? Enggak. Kenapa? Karena aku pikir, pasti dia nerima aja. Ternyata dia tanam terus, mendam dalam hati. Akhirnya meledak kan. Setelah sekian waktu. Ada lagi nggak yang pengen kamu gebukin dari Revana itu? Banyak. Banyak banget. Ada momen apa yang kamu sesali? Memang dia itu hebat sih. Dia hebat banget. Kenapa? Bertahan selama ini sama orang kayak aku tuh susah sih. Aku aja kalau suruh nikah sama diriku sendiri paling 6 bulan juga udah aku gugat. Gitu. Dia bisa bertahan 10 tahun loh. Sampai 2 anak loh. Hebat banget sih dia. Dengan berkali-kali masuk rumah sakit karena asam lambung. Betul. Dia sangat hebat sekali. Jadi kamu datar, kurang ekspresif dalam mengungkapkan terima kasih. Nggak peka. Emosian. Kurang memperhatikan ketika dia mau bercerita. Iya. Apalagi? Tidak meratukan. Tidak meratukan. Iya. Apa sih yang dulu kamu lakukan terus setelah menikah hilang itu kebiasaan? Perhatiannya sih. Contohnya? Aku ngerasa perhatiannya. Dulu tuh kayak perhatian banget. Misalnya? Tapi udah makan gitu. Aku kirimin makanan ya gitu. Iya, itu standar kalau itu ya mungkin. Tapi mungkin ya lebih ya dia itu suka surprise gitu. Suka surprise segala macam.
Dia suka disurprisein. Iya, suka surprise, suka ya kejutan lah gitu kan. Setelah nikah aku jarang kasih itu sih. Kenapa? Terlalu pede. Karena kamu ngerasa dia sudah menjadi milikku. Iya, itu yang salah sih. Terlalu pede dan ya nggak kemana-mana. Tapi kan ada sebetulnya bahasa cintamu yang menurut kamu itu sudah cukup menunjukkan bahwa kamu mencintai dia. Apa? Kita itu sering bareng Kak Ros. Satu hari itu bisa 23 jam barengnya. Mungkin nggak, pisahnya itu mungkin kalau lagi ke toilet doang gitu. Jadi aku kira itu cukup. Makanya dia selalu bilang ada orangnya tapi kayak nggak ada. Karena kan kayak misalkan dia syuting juga aku temenin syuting. Sampai dia pulang pagi juga aku ada di situ nemenin juga. Jadi ada orangnya tapi kayak nggak ada. Dia ngerasanya kayak gitu. Kamu nemenin dia terus, emang kamu nggak punya kegiatan lain? Ada, cuma kan aku workingnya online kan. Working online. Kerjaannya online. Kan kamu dulu syuting-syuting juga. Ya. Kenapa nggak syuting lagi? Karena ya itu ada sedikit konflik dulunya sih. Dulunya ada konflik sedikit. Aku ini sekali lagi ini bukannya buka aib ya. Cuman dia itu orangnya cemburuan gitu. Dia itu berkali-kali dia bilang amit-amit ya jangan sampai jodohnya pemain sinetron. Karena dia cemburuan, nggak bisa gitu. Dulu sebelum nikah begitu? Ya ternyata dapatnya pemain sinetron. Cemburuan gitu. Sehingga dia berharap kamu tidak lagi berprofesi sebagai... Oh enggak, dia tidak melarang. Tidak melarang dia? Tidak melarang. Terus? Cuman ya kadang-kadang waktu itu karena hormon... Pada saat hamil? Hormon hamil aja sih. Jadi kayak cemburunya agak kelewat batas. Sehingga? Jadinya aku memutuskan oke lah nggak usah syuting dulu deh gitu. Terus kamu udah bekerja? Aku cari kerja yang lain. Itu jadi masalah juga? Enggak sih, itu nggak jadi masalah sebenarnya. Nggak jadi masalah karena kan aku juga bisa kerja yang lain. Buat kamu juga nggak masalah? Nggak masalah. Atau kamu lupa? Lupa apa? Kamu kan katanya suka melupakan hal-hal yang menyakiti hatimu. Enggak, kok itu nggak jadi masalah. Karena aku orangnya fleksibel, aku bisa kerja apa aja. Jadi itu nggak masalah, buat kamu tidak masalah. Jadi kamu datar aja gitu? Ya, aku orangnya introvert banget. Mungkin terlalu introvert sampai mau keluar rumah aja itu nggak suka keluar rumah gitu. Jadi benar-benar di rumah. Jadi kadang-kadang mungkin dia itu kepengen kayak ada undangan dari temennya atau temennya nikah atau apa gitu kan datang, aku kayak berdua nggak males gitu. Jadi dia pergi sendiri? Nggak pergi kadang-kadang. Dia kadang-kadang pergi? Kadang-kadang jadi nggak pergi, jadi ngikutin juga. Dan itu semua kamu sesali? Ya. Sebelumnya nggak pernah pacaran juga apa Revan? Sampai nggak tahu bahwa ada loh keluhan-keluhan orang ke kamu tentang kecuekanmu itu? Mungkin pacaran aku nggak seserius sama dia sih ya, jadi... Yang lain-lain putusnya karena apa? Udah lupa aku. Aku suka ghosting dulu. Oh my God. Kamu suka ghosting? Tiba-tiba hilang aja? Ya, suka. Dan cuek aja? Karena kamu tidak suka berkonflik, kamu menghindari konflik. Aku nggak suka konflik karena aku udah cukup konflik lah. Jadi ketika ada pembicaraan gini yang agak nadanya tinggi, itu membuat kamu merasa apa? Tidak nyaman? Nggak nyaman, karena aku tuh pengen, kayaknya sih memang nggak mungkin ya kalau namanya pernikahan tuh isinya happy terus tuh nggak mungkin kan. Tapi ya pengennya kayak gitu, makanya mungkin dia akhirnya ngikutin kemauanku. Meredam emosinya dia meredam emosinya dia, tapi itu justru buruk kan buat kesehatan. Kamu kemarin ya untuk pertama kalinya di acara Rumpi itu kamu bercerita gitu, ketika aku bilang ada apa ini, aku sampai kaget, terus kamu bilang gak usah Kak Ros, aku aja kaget gitu. Aku aja masih kaget sampai sekarang pun udah ketok palunya udah hampir setahun juga masih, ini bener nggak sih? Itu sih.
Ya kalau dibilang gagal move on ya gagal move on. Ya. Dan postingan-postingan pun isinya juga ya kalau kita baca gitu kan. Ya, kehilangan adalah cara alam untuk mengingatkan kita tidak benar-benar memiliki apapun. Kehilangan jadi puitis kalau di kita, Bali pokoknya Karo. Kalau di Bali itu jadi puitis. Bahwa merelakan adalah bagian dari mencintai dengan cara yang lebih dalam. Ya, Kadang gitu. kita harus kehilangan arah untuk menemukan jalan yang sesungguhnya ditakdirkan untuk kita. Kamu cinta banget sama Feby? Nyawa aja dikasih. Minta nyawa aja kasih kok. Kalau seandainya Feby menemukan yang lain yang lebih membahagiakan hidupnya, kamu sudah siap? Alhamdulillah. Bagus buat dia. Karena aku memang sosok yang kurang sih. Kurang buat dia. Kalau dia ngerasa aku gak kurang, dia gak akan gugat kok. Memang aku banyak kekurangannya. Kamu masih berharap bisa kembali lagi sama Feby? Aku cuma pengen dia bahagia aja. Kamu bilang yang terberat juga selain bahwa mimpi untuk menikah sekali dan seumur hidup yang tidak bisa tercapai adalah anak-anak. Anak-anak paling berat. Paling berat. Ketika kalian memutuskan untuk bercerai, gimana kalian mengatakan hal itu ke anak-anak? Aku lebih serahkan ke dia sih. Tadinya aku mau ngomong pun menurut dia jangan deh, nanti dulu gitu. Jadi ya aku serahin ke dia. Sampai akhirnya aku ke Bali, dia pun udah ngomong ternyata sama anak-anak. Gitu. Udah ngasih tahu, oh ya udah momennya. Akhirnya waktu itu ya aku cuman by phone aja ngomong ke yang paling tua sih. Kalau yang ke adiknya enggak. Oke. Kamu pergi ke ketemu Bali. di sini juga aku sama sekali nggak mau bahas soal itu sih. Karena aku cuman kita waktunya sekarang udah terbatas untuk ketemu anak-anak. Jadi aku cuman mau have fun aja sama anak-anak. Aku nggak mau bahas-bahas yang lain. Kenapa setelah bercerai kamu memutuskan untuk pergi ke Bali? Waktu itu sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama kebetulan keluargaku, yang sisa keluargaku itu cuman ibu sama adikku, mereka di Bali. Yang kedua aku dapat offer job di Bali, gitu, makanya aku ke Bali. Kebetulan aja sih. Kebetulan. Tadinya memang sudah ada rencana sebelum kalian bercerai bahwa kamu akan ke Bali? Belum ada. Belum ada. Jadi pas kebetulan aja. Pas kebetulan aja. Apa yang terjadi di Bali? Yang terjadi kamu kan bercerai dan berpisah, berganti lingkungan, terpisah dari anak-anak. Ya di sana kalau orang-orang bilang kalau di sana itu buat have fun, ya aku mah ngurung diri. Nama. Aduh, ya gitulah. Berapa lama kamu nggak keluar dari kamar? Setahun. Kerjanya di kamar aja terus. Kalau lagi ada kerjaan aja baru keluar, kalau enggak ya. Ngapain aja di kamar? Bersedih? Ya introspeksi diri. Bagian mana aja. Oh, dan itu sakit rasanya. Penyesalan itu kan nggak enak. Pastinya. Paling nggak kuat tuh setiap lihat foto anak-anak sih. Setiap lihat foto anak-anak langsung ya nggak kuat gitu. Apa sebetulnya ingin kamu sampaikan ke anak-anak? Ya, I'm sorry to be this way. Gak mau juga kan kayak gini, cuman kita udah berusaha. Apa yang kan kamu nasihatkan ke anak-anak pada saat suatu hari nanti mereka akan menikah? Saling mengerti dulu deh. Saling mengerti dan saling terbuka dulu. Jangan gengsi. Jangan saling gengsi aja. Karena kalau misalkan gengsi itu misalkan kamu itu butuh aku, satunya bilang enggak, aku nggak butuh, padahal butuh.
tapi nggak mau ngakuin gitu kan. Itu salah satunya kayak gitu, gengsi itu mematikan. Gengsi itu mematikan. Gengsimu apa? Gengsiku ya Menunjukkan bahwa kamu cinta banget sama dia. ya Iya. Itu gengsimu. aku itu walaupun aku cuek tapi aku itu nggak tahu kenapa nggak bisa mengekspresikan itu loh. Jadi dia itu kayak merasa kayak akunya biasa-biasa aja ke dia. Padahal Nyawa aja dikasih. Padahal kalau bisa, ini bukan seorang Revan yang introvert. Kamu ingin bisa apa untuk mengekspresikan cintamu tuh? Ingin ngapain? Ingin berbuat apa sebetulnya? Samudra aja aku kuras deh. Serius nih. Yang real aja. Yang real aja. Yang sebenarnya kamu pengen cuman gini deh. Aduh, aku tuh sebenarnya pengen gini cuman malu lah nggak usah lah. Ada nggak? Ya itu sih memang aku kurang ekspresif orangnya. Kurang ekspresif. Kamu ingin lebih ekspresif aja. Lebih seharusnya bisa lebih, kalau dikasih kado, dikasih hadiah itu makasih ya gitu. Nih, kasih kado nih. Coba Kak Ros kasih kado. Oke, kasih kado. Selamat ulang tahun. Makasih ya. Oke, harusnya. Selamat ulang tahun. Aduh makasih, aku seneng banget. Aduh ini bagus banget, makasih. Gitu. Kan palsu itu, nggak kayak kamu. Yang makanya realnya aja gimana deh. dong? Kamu yang lebih ekspresif tapi ya nggak terlalu berlebihan banget. You, sincere. Oke ya, coba ya. Selamat ulang tahun, Revan. Terima kasih ya, aku seneng banget. Nah, Gitu. iya. Oh. Tetap dengan gaya kamu, tetapi lebih lepas aja. Coba ada Doraemon. Dan kamu ingin kembali ke masa lalu. Aku sampai search di Google, ada nggak sih time machine? Serius? Aku tontonin tuh drakor-drakor yang soal time machine, Lovely Runner. Oke, Terus emang di apa masa semua. depan ini mas nggak ada kemungkinan lagi kalau kamu berjuang untuk kembali atau membuktikan ke dia bahwa kamu bisa berubah? Masalahnya dia masih mau apa enggak? Iya kan? Udah pernah dicoba belum? Sempat beberapa kali sih, Terus? tapi not responding. Udah benar-benar ketutup kayaknya. Tapi kamu Doanya semoga dia selalu sehat aja. Itu sih yang paling penting. Karena kan selama ini dia sakit-sakitan terus. Jangan sampai kalau udah pisah masih sakit. Nah, kamu sedih banget lihat dia sakit. Pasti. Pastinya. Apalagi kemarin dia sempat dirawat lagi. Terus ya akunya kan di Bali juga ya. Emang kita udah pisah juga sih. Cuman ya kok dirawat sih gitu. Ya seperti awal-awal perceraian kalian itu. Ya. Kamu melihat postingan dia sakit. Iya. Anak-anak juga dirawat waktu itu. Aku nggak bisa datang. Kenapa kamu gak bisa datang? Aku kena cacar waktu itu. Kalian semua sakit. Waktu itu aku kena cacar dan mau datang tapi kata dia jangan dong. Nanti malah anak-anak malah tambah sakit. Jadi aku nggak bisa ke situ. Apa yang bikin kamu sedih banget tahu bahwa dia di Jakarta sakit dan anak-anak juga sakit? Seharusnya aku ada di situ. Tapi aku nggak ada di situ. Setiap kali dia sakit, kamu sedih. Pastinya. Sampai sekarang. Pastinya. Kalau dulu-dulu Dia itu soulmate aku, Karos. dia soulmate kamu. Aku anggap dia itu soulmate aku. Kenapa kamu bisa sebut dia soulmate kamu? Semua rahasia aku dia tahu. Semua baik buruknya aku dia tahu. Bahkan sisi gelapku pun dia tahu semua. Tahu semuanya. Ya aku anggap dia, aku pikir dia soulmate-ku. Ya. Kamu tahu segala sesuatu tentang dia?
Ternyata enggak. Ternyata enggak. Apa yang baru kamu tahu dan tahunya terlambat? Ternyata dia selama ini nahan sakit, nahan kecewa sama aku. Ini nggak pernah ngomong. Nggak pernah ngomong. Kamu pengen ngomong gak sih sama dia? Kenapa nggak pernah ngomong? Karena dia tahu aku nggak suka berantem. Dia tahu aku tuh paling nggak suka ribut, nggak suka berantem. Akhirnya dia juga menghindari itu. Itu sih poinnya sebenarnya. Jadi saling menghindar. Saling menghindari yang jadinya malah. Kenapa kamu nggak suka berantem? Kamu pernah punya pengalaman buruk tentang konfrontasi? Iya. Karena kan keluargaku walaupun mereka itu bersama berpisahnya karena kematian, tapi mereka hobi ribut. Dan itu membuat trauma. Hobi. Jadi kalau ngomong tensinya tinggi, hobi. Nah itu aku nggak mau kayak gitu. Kamu nggak mau kayak gitu? Nggak mau kayak gitu. Apa yang kamu rasakan setiap kali misalnya kamu berbicara dengan Feby dan mulai nada tinggi? Rasanya apa? Itu dia. Kita itu sebenarnya jarang head to headnya gitu. Iya, tapi sekali head to head apa yang kamu rasakan? Sakit sih. Kamu sakit? Iya. Sakitnya di mana? Karena aku nggak suka ngelakuin itu. Aku nggak suka kita berantem. Sakit di sini? Iya. Mengganggu sekali? Mengganggu sekali. Gak mau kita ribut sebenarnya. Tapi kenapa harus ribut gitu? Padahal aku tuh nggak mau ribut. Ada kemarahan di situ. Setiap kali kamu merasa ada keributan, kamu marah. Pastinya. Kamu tidak suka keributan itu. Iya, aku nggak suka keributan. Padahal kan sebetulnya bisa diselesaikan tanpa ribut. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Karena ketika orang emosi, memang kontrol emosi susah sih. Dan setiap orang pasti punya versinya masing-masing. Dimana kalau versi diri masing-masing pasti merasa lebih benar. Versi setiap orang pasti merasa lebih benar. Misalkan, makanya kan kalau ke psikiater, suaminya suruh cerita dulu, habis itu nanti istrinya cerita. Nanti kan psikiater yang nilai. Kan rata-rata dari ceritanya pasti ingin versinya sendiri, versi dia sendiri, versinya itu kayak gimana. Kayak sekarang kan mungkin aku versi cerita ini versi ceritaku, kalau misalkan dia cerita kan versi dia juga berbeda pasti. Jadi pada saat menikah kalian belum belajar untuk saling mendengar. Aku yang belum belajar. Kamu yang belum belajar. Aku, karena ibaratnya pernikahan itu mobilnya bannya ada 4, jomplang lah. Dia doang gitu. Akunya enggak. Kesadaran ini kapan kamu dapatkannya? Justru sebelum digugat sebenarnya. Sebelum digugat kamu sudah digugat. menyadari itu? Tapi telat ngomongnya. Ketika aku ngomong udah mulai pengen memperbaiki semuanya satu-satu, dianya udah nggak bisa lanjut. Ironis. Wrong place, wrong time. Salah tempat, salah waktu. Apa yang membuat kamu bisa sadar sendiri? Atau siapa? Atau apa? Sadar sendiri aja ya, mungkin karena kalau menurut dia bilang alam bawah sadarku itu ngerasa dianya makin ngejauh gitu. Jadi mungkin dari situ sadarnya. Dari situ? Dari situ mungkin sadarnya. Kayak ada yang berubah apa ya gitu kan. Baru kamu mulai mencari-cari? Mulai cari-cari. Baru mulai introspeksi diri? Ya, introspeksi diri. Apa Revan yang akhirnya membuat kamu mau bercerita gitu? Setelah sebelum-sebelumnya kan kamu memilih untuk ya jauh di sana, diam. Aku sebenarnya ngikutin dia aja. Di awal kita juga dia memutuskan untuk menggugat, dia juga pengennya diam-diam. Kalau memang dia mau
heboh-heboh, pasti dia nggak akan repot-repot ajukan gugatannya di Bandung. Di situ jauh kan dari sini. Dia pasti gugatan aja di Jaksel, langsung media nyorot semua kan. Tapi kan dia diam-diam di Bandung. Karena kan dia lebih pentingkan emosional anak-anak gitu kan. Makanya kenapa diam-diam di Bandung. Kenapa aku juga memutuskan diam? Karena aku mengikuti dia. Dia yang bilang diam-diam. Oke, ya udah aku ikutin diam-diam. Ternyata akhirnya waktu itu sempat Rumpi juga sempat ke Bali kan. Mau ke Bali, mau wawancara. Mau ke Bali nih, aku bilang soal apa nih? Kalau soal ini ya aku nggak bisa ngomong. Akhirnya nggak jadi. Ya beberapa hari kemudian terus dia ngomong duluan, dia udah oh berarti udah waktunya ya gitu. Ketika kamu melihat dia akhirnya mengatakan bahwa kalian sudah bercerai, apa yang kamu rasakan pada saat itu? Yang aku rasakan ya, apakah kira-kira ada jalan lagi nggak ya? Itu sih yang aku rasain. Ada jalan lagi untuk kembali? Iya, apakah masih ada jalan untuk kembali nggak ya gitu sih. Jadi selama orang tidak tahu, sebetulnya kamu masih berharap bisa kembali? Pastinya. Sekarang semakin jauh. Kamu masuki tahap lagi bahwa kamu harus let go. Ya, harus kalau itu. Kalau itu udah dari awal sih udah aku prepare untuk ke situ. Dari 1 sampai 10, sudah seberapa ikhlas kamu? 10 udah ikhlas banget. 1 masih berat. 0. Masih belum kemana-mana. Apa yang kira-kira membuat kamu bisa menuju titik 1 aja? Apa kalau kamu melihat apa, atau mendengar apa, atau melakukan apa? Ya mungkin kalau dia udah ada yang baru mungkin. Kamu akan jadi 1? Ya mungkin. Atau ya mungkin pura-pura 10 kan. Atau kamu akan pura-pura 10? Jadi sekarang kamu berpikir bahwa kayaknya kamu tidak akan menikah lagi? Ya, untuk saat ini ya. Karena komitmen aku itu menikah cuma sekali. Dan aku nggak mau punya anak dari perempuan yang berbeda. Itu emang kenapa? Nggak tahu kenapa. Aku juga dibilang kenapa, aku juga nggak tahu. Ya kalau punya anak dari perempuan yang lain emang masalahnya di mana? Nggak ada masalah. Jadi? Akunya nggak bisa. Nggak bisa atau nggak mau? Nggak mau. Nggak mau. Apa yang kamu khawatirkan? Mungkin akunya yang aneh. Enggak, apa yang kamu khawatirkan? Aku nggak mau kalau nanti misalnya anak-anakku itu ya punya saudara lain tapi beda ibu gitu. Beda kamu? Kenapa? Nggak tahu, kayak akunya nggak suka. Kamu nggak suka? Kamu punya saudara lain? Nggak punya. Jadi dari mana kamu tahu bahwa dia akan nggak suka? Gitu ya, tapi aku nggak mau. Akunya sih nggak bisa, Karos. Coba aja dulu, dah. Nggak tahu. Ya kalau menikah lagi dan nggak usah punya anak, kan bisa juga. Ya itu dia, manusia bisa berubah, Karos. Bisa berubah. Bisa berubah. Untuk saat ini komitmen aku seperti itu. Tapi kira-kira ketika nantinya kamu akan menjalin hubungan lagi, kita kan nggak pernah tahu ya ke depannya. Ya, kita nggak tahu. Apa yang akan kamu lakukan untuk merubah Revan yang dulu supaya menjadi Revan yang bisa lebih berdaya dalam menjalin hubungan? Apa yang pertama-tama akan kamu ubah? Kalau misalnya tiba-tiba aku ketemu orang lain gitu kan, kamu akan belajar aku mengubah. justru nggak akan berubah. Kamu nggak akan mengubah. Jadi kamu akan tetap cuek, menghindari konflik. Yes. Akan emosian setiap kali di excited.
Ya, aku nggak akan berubah. Kalau aku ketemu orang baru, aku justru nggak mau berubah. Ya cerai lagi dong nanti. Justru kalau bisa kan harus tahu dari awal. Aku orangnya kayak gini. Oke. Tapi ketika kalau mau terima silakan, Oke, kalau nggak ya udah. Bisa. Supaya memahami ya. Iya. Oke. Tapi Buat apa aku berubah kalau untuk orang baru? Ngapain? Betul. Tapi cara kalau untuk orang lama aku bisa berubah. Oh oke. Kalau untuk orang baru. Buat apa aku capek-capek, ngapain? Jadi untuk orang baru kamu akan mengajak dia mengenal kamu lebih realnya. Iya. Memang orangnya begini, ngapain aku berubah? Oke. Tapi kamu tadi bilang kamu mau sharing ini supaya orang lain bisa belajar dari pengalaman kamu. Betul. Terutama tentang masalah komunikasi. Komunikasi. Kalau komunikasi ada yang mau kamu ubah nggak? Cara berkomunikasi? Pastinya. Apa? Ya jangan terlalu cuek lah. Rata-rata kayaknya 80% bapak-bapak itu kalau udah nikah ke istrinya jadi semena-mena gitu. Kan? Itu yang akan kamu ubah. Ya. Kalau dengan pasangan yang baru. Ya. Oke. Kayaknya. Oke, sekarang solusi untuk kamu yang tidak tahan, selalu merasa sakit, ada kemarahan yang muncul setiap kali komunikasi dan kemudian ada nada-nada tinggi yang terjadi. Apa solusinya? Karena itu kan nggak bisa dihindari. Karena ya seperti kamu bilang, orang itu beda, siapapun orang beda-beda. Dan sebenarnya gini Karos, seiring bertambahnya umur, sifat orang juga pasti berubah. Aku juga ngerasa kayak gitu kok. Mungkin waktu itu aku memang masih muda, jadinya hot head banget, jadi yang kayak temperamental gitu. Keras kepala. Ya. Terus ya seiring sekarang umurnya makin nambah juga lebih gimana ya, lebih tertata gitu. Karena memang sejatinya itu juga harus dilatih. Iya. Dilatih untuk mendengar. Betul. Bukan cuma dilatih untuk siapa yang menang. Iya. Cuman ya kalau tadi Karos bilang nanti kamu gimana? Gak usah nanti deh, tapi aku memang untuk saat ini aku nggak mau dulu lah. Iya. Untuk sekarang sih nggak mau dulu ya. Nggak mau dulu. Nggak apa-apa. Tapi kecuali kecuali ya Han Sohee itu ya, Seo Ye-ji. Siapa itu Han Sohee? Ya. Artis Korea ya. Blackpink. Ya nggak mungkin aku nggak nolak itu. Itu yang sering kamu tonton kalau lagi makan ya. Salah. Revan. Tapi ya Revan, hal yang baik sekali gitu bahwa kamu mau sharing, bercerita tentang apa yang kamu pelajari dari diri kamu setelah kamu melewati pernikahan dan perpisahan yang berat buat kamu dan ingin kamu bagikan gitu ke orang-orang lain. Kesadaran ini kan jarang sekali. Kebanyakan orang masih ego dengan mencari-cari kesalahan orang lain, bukan merefleksi ke dalam Lebih diri. baik kita itu nyalahin diri sendiri, cari salah diri sendiri daripada nyalahin orang lain. Kenapa? Karena manusia itu kan nggak pernah lepas dari kesalahan. Kalau nyari kesalahan lain tuh gampang, nyari kesalahan orang itu gampang banget. Tapi nyari tahu kesalahan diri sendiri itu yang paling susah, susah banget. Oke. Setelah kamu berhasil menemukan kesalahanmu, kelemahan-kelemahanmu dulu, penyesalan-penyesalanmu, apa yang kamu rasakan? Apakah menjadi lebih enteng atau malah itu menjadi berat buat kamu untuk lebih maju ke depan lagi? Ya aku jadi lebih tahu diriku sendiri sih. Aku jadi lebih tahu kesalahan-kesalahan aku seperti apa. Dan janganlah diulangin lagi kesalahan-kesalahannya. Jadi udah jadi catatanmu gitu ya? Udah jadi note. Jadi kalau kamu akan mengulang lagi dengan orang yang lama, kamu sudah tahu mana yang akan kamu perbaiki. Sudah tahu mana yang akan diperbaikin. Dan seandainya kamu bertemu dengan orang yang baru, bye. Kok bye? Ini kan tetap menjadi catatan. Iya nggak bisa. Gimana ya? Ya, tapi kan tetap ini catatan kan introspeksi diri. Kamu akan tetap berubah mau bertemu atau tidak bertemu orang baru kan? Untuk saat ini nggak mau dulu. Menutup diri. Menutup diri dulu. Menutup diri dulu. Kembali menjadi Revan yang sehat dulu. Ya. Ya sebenarnya juga sehat sih selama ini. Hatinya kan sakit. Sakit nggak? Oh sakit lah. Masih hidup di Bali aja udah berapa kali mau suicide. Mau mikir ada truk lewat, lompat aja gue kali ya itu. Enggak, painful, selesai udah.
Itu yang kamu rasain pada saat di Bali. Apa yang menghalangi kamu untuk tidak melakukan itu? Kebayang muka anak-anak terus sih. Cuma anak-anak terus sih. Kenapa kamu putus asa? This is my everything. She's your everything. Mereka semuanya itu, semuanya, segalanya buat aku. Dia anak-anak. Ketika sekarang udah kayak gini, udah males aku hidup juga. Buat apa aku hidup? Revan tanpa Feby, apa yang kurang? Kayak zombie aja. Kayak zombie yang badan doang aja. Ketika ada dia, Revan menjadi seperti apa waktu itu? Aku bisa jadi diriku sendiri. Yang? Ya, diriku sendiri. Aku kira dengan aku jadi diriku sendiri, aku terbuka ke dia. Aku kira dia bisa nerima aku, ternyata itu malah bikin dia sakit. Dirimu yang mana? Semuanya. Aku kira dengan aku bisa mengekspresikan diriku sendiri. Mengekspresikan dirimu sendiri. Ya, dengan sifat asliku yang cuek, yang enggak, yang flat, cuek, yang enggak ngapa-ngapain itu. Kamu merasa nyaman? Iya, aku merasa nyaman dengan sifat asliku itu. Aku nggak pernah nunjukin sifat asliku ke orang lain. Kecuali ke Feby? Ya. Tapi ternyata justru itu yang jadi masalahnya. Kemarin juga sempat cerita ke temen sih. Dia bilang, ini di YouTube jadi boleh maki-maki kan ya. Ya boleh, dia bilang apa? Dia bilang, kamu bodoh kamu. Gak boleh lah, harusnya kamu tetap treat kayak waktu pacaran gitu. Dia bilang, janganlah jadi diri sendiri. Apa sih jadi diri sendiri itu? Apa sih jadi diri sendiri itu? Ya. Kamu yakin itu dirimu sendiri atau diri yang kamu label untuk dirimu? Aku yakin itu diriku sendiri. Yakin? Justru di saat pacaran tuh bukan diriku sendiri. Tapi kamu nyaman gak dengan itu? Yang mana? Waktu pacaran? Enggak. Enggak? Dianya merasa nyaman, akunya terlalu effort. Kamu ngerasa terlalu effort? Tapi kan kamu dapat hasilnya. Iya, betul. Tapi kalau suruh milih sekarang, nggak apa-apa deh effort-effortan daripada harus kayak gini. Berarti sebenarnya kamu bisa kan? Bisa. Kadang-kadang. Iya, bisa. Harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Apa sih yang nggak bisa diubah? Kalau kamu bisa milih dari segala sifat-sifat kamu, boleh milih satu hal yang kalau yang ini kayaknya ini aja deh kayaknya aku nggak bisa berubah. Yang mana? Setelan ini aku nggak bisa ubah. Yang lain aku masih bisa kompromi. Semua bisa dirubah kok kalau buat dia. Ketahuan bucinnya ya. Kayak gini netizen bilang selingkuh. Itu masalah banget ketika orang mikir kamu selingkuh. Ya kan kita berusaha baik-baik banget, nggak kemana-mana, terus
dinilai orang yang nggak kenal tiba-tiba kayak gitu kan Apa? kesel juga. Kesel rasanya. aja. Iya, kesel aja sih. Karena orang nggak tahu struggle kamu ini. Iya, dia kan nggak tahu isi hati kita gimana. Yang begitu sedih tiba-tiba dan ujuk-ujuk ngejudge-nya. Memang rata-rata kalau orang gagal nikah pasti karena selingkuh. pikirannya selingkuh atau ya, jarang kalau ternyata sifat itu juga bisa gitu. Karena sifatnya nggak ketemu. Bukan sifat nggak ketemu. Dari segala hal, kamu harus pilih mana yang bisa dikompromikan, mana yang ini titik titik yang aku nggak bisa. Jangan semuanya kamu mau nggak bisa, dan jangan semuanya juga kamu mau kompromi. Pilih yang mana yang buat kamu ini. Misalnya, oke, kalau kita ada konflik, aku nggak bisa ngomong kenceng-kenceng, ya, oke. Kita cari cara lain gimana? Nulis surat kek? Iya betul. Cari orang lain kek? Ya. Aku kalau dikencengin tuh jadi lebih kenceng lagi. Nah, berarti itu kan, it's problem dalam dirimu. Itu yang kamu sampaikan dan cari caranya. Kalau aku dihalusin, aku lebih halus. Nah, cari caranya. Bukan dengan berarti aku nggak mau dan jangan dihindari. Benar sih. Benar ya? Benar. Kalau soal cuek, itu mah bisa diubah. Itu kan hanya kebiasaan, bukan watak. Makan sambil nonton, itu bukan watak, itu kebiasaan buruk. Ini kalau aku ada mesin waktu beneran. Kamu sih, waktu aku wawancara pencitraan sih jawabannya waktu itu. Yang mana? Kemarin. Enggak ya? Kan dulu kayaknya kita kalau wawancara, kalian kelihatannya fine-fine aja gitu. Oh, emang berdua? Iya, emang baik-baik aja kan? Iya waktu itu. Oh, kamu nggak sadar? Aku nggak tahu kalau itu masalahnya. Iya. Tapi ya memang ada tadi orang. Tadi pun siapa tadi ya? Ada yang nanya, emang nggak ada yang deketin? Nggak tahu. Deketin siapa maksudnya? Maksudnya nanya ke aku kan gitu. Emang nggak ada cewek yang deketin? Ya nggak tahu kan. Aku sama mantan istri aja nggak peka, apalagi sama cewek lain. Oh, yang sekarang ini. Nggak tahu. Iya. Ya mungkin kamu perlu. Orang itu kan bisa belajar hal baru ya. Iya. Jangan suka melabel diri. Karena kita bisa fleksibel untuk hal-hal tertentu. Kita juga boleh milih hal ini adalah tetap kayak gini. Karena dalam pernikahan ya ada hal yang bisa dikompromikan. Ada yang bisa, ada yang enggak. Yang kita perlukan adalah tahu mana yang kita bisa kompromi, mana yang kita nggak bisa kompromi. Nasihat dari aku, yang gagal juga sama kayak Revan. Kita kan belajar dari kegagalan. Betul sekali. Mudah-mudahan juga pemirsa semua ya bisa belajar dari kisah-kisah bintang tamu saya gitu. Kita nggak harus kok mengalami sendiri. Nah, baru belajar. Kita bisa juga belajar dari pengalaman orang lain. Bukan berarti membicarakan aib atau apa. Ini kan niatnya adalah untuk sharing. Supaya menjadi pengingat juga untuk orang lain. Apalagi bapak-bapak, suami-suami di luar sana, tolonglah. Jangan terlalu istrinya jangan dicuekin. Sebelum kalian menjadi seperti saya. Iya, menyesal banget gitu ya. Dan jangan berpikir bahwa ketika sudah menikah maka tugas sudah selesai. Tuh. Karena menikah itu adalah sebuah awal baru dan terus harus diperjuangkan. Rasa cinta itu harus tetap dipupuk, dibina, dibangun. Kalaupun ada hal-hal yang kita nggak bisa begini, cari cara solusinya jalan tengah, bukan mencari pakai cara mana yang lebih baik. Ya. Gitu. Revan, terima kasih banyak loh. Butuh keberanian, pendalaman, perenungan yang luar biasa sampai kamu bisa sharing hal ini. Dan semoga waktu pada akhirnya bisa membuat kamu mengikhlaskan, bisa menerima kenyataan. Dan insya Allah mudah-mudahan ya kamu tetap bahagia, tetap sehat. Feby juga bahagia dan sehat. Anak-anak juga. Gitu. Karena kita nggak pernah tahu jodoh di depan. Allah yang tahu. Apakah kalian bisa kembali ataukah kalian akan berbahagia dengan orang lain. Yang penting kita semua mudah-mudahan bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita semua. Amin. Terima kasih Revan. Silakan minum tehnya. Terima kasih. Spill the tea.
Okay then, let's spill the tea.